Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hidayat dengan NIM 2201026269. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu pasar oligopoli dan pasar persaingan sempurna. Pasar oligopoli adalah sistem perdagangan yang hanya tersedia sedikit produsen saja, sedangkan konsumennya berjumlah banyak. Pada sistem oligopoli, perdagangan akan memiliki persaingan yang tidak sempurna. Contohnya seperti pasar otomotif, Toyota, Honda, Suzuki, atau pasar telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, XL di beberapa negara. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Contohnya seperti pasar pertanian, seperti beras atau gandum, di mana barang yang ditawarkan hampir serupa dan harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan yang pertama dalam skala ekonomi. Karena hanya ada beberapa perusahaan besar, mereka seringkali dapat mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu stabilitas harga. Meskipun harga dapat sedikit lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli dapat menawarkan stabilitas harga karena adanya interdependensi antar perusahaan. Kekurangan pasar oligopoli yang pertama yaitu harga cenderung lebih tinggi. Karena terdapat sedikit kompetitor, perusahaan dalam pasar oligopoli dapat menetapkan harga lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna. Yang kedua yaitu kurangnya persaingan sehat. Karena jumlah pemain terbatas, persaingan dapat berkurang dan perusahaan-perusahaan besar mungkin tidak terlalu fokus pada peningkatan layanan atau kualitas. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang pertama yaitu harga efisien. Di pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga harga biasanya sangat efisien dan sebanding dengan biaya produksi. Yang kedua yaitu inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam pasar ini, meskipun produk homogen, perusahaan tetap berusaha meningkatkan efisiensi dan kualitas untuk tetap bertahan dalam persaingan. Kekurangan pasar persaingan sempurna yaitu keuntungan rendah untuk produsen. Karena produk homogen dan persaingan yang sangat ketat, perusahaan tidak dapat menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam penawaran layanan. Dengan produk yang homogen, perusahaan lebih fokus pada harga daripada kualitas atau layanan pelanggan. Selanjutnya adalah contoh perusahaan oligopoli. Mengapa Suzuki termasuk perusahaan yang termasuk dalam pasar oligopoli? Penjelasan mengapa pasar otomotif termasuk Suzuki masuk dalam kategori pasar oligopoli yaitu jumlah pelaku terbatas. Dalam industri otomotif global, hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar, seperti Toyota, Honda, General Motors, dan BMW. Namun pemain-pemain besar ini memiliki pangsa pasar yang signifikan dan saling bersaing ketat, menciptakan kondisi pasar oligopoli. Di Indonesia sendiri, beberapa perusahaan otomotif besar seperti Suzuki, Toyota, Honda, Daihatsu, dan Mitsubishi mendominasi pasar kendaraan roda 4. Dominasi beberapa merek ini menunjukkan adanya persaingan yang terbatas yang merupakan ciri khas pasar oligopoli. Yang kedua yaitu interdependensi antar perusahaan. Dalam pasar oligopoli, keputusan satu perusahaan dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh kompetitor utama.
Perusahaan-perusahaan besar dalam pasar oligopoli sering mengamati dan beradaptasi terhadap keputusan kompetitor yang menunjukkan adanya saling ketergantungan dalam mengambil langkah strategis. Yang ketiga yaitu kemampuan menentukan harga dan pengaruh terhadap pasar. Meskipun harga kendaraan di pasar otomotif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, perusahaan-perusahaan besar seperti Suzuki memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga di pasar. Di pasar otomotif, harga bisa lebih fleksibel karena sedikitnya pesaing dan perusahaan-perusahaan besar bisa mengatur strategi harga mereka secara lebih bebas. Contoh perusahaan pasar persaingan sempurna yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera. Mengapa? Karena banyak pesaing di industri pangan. Industri makanan dan pangan di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain termasuk produsen kecil dan besar. Misalnya dalam kategori produk pangan olahan seperti mie instan, biskuit, atau produk pangan lainnya. Dengan banyak perusahaan yang berada dalam sektor ini, pasar pangan bisa dibilang memiliki banyak penjual yang mirip dengan pasar persaingan sempurna yang memiliki banyak pelaku pasar. Yang kedua, produk yang hampir homogen. Produk yang dijual oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk seperti produk pangan olahan atau makanan ringan cenderung homogen. Konsumen cenderung memilih berdasarkan harga dan produk yang dijual oleh TPSF sering kali tidak berbeda secara signifikan dengan produk pesaing dari perusahaan lain. Demikian presentasi tentang perbedaan pasar oligopoli dan pasar persaingan sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.